Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasnabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, Islam, serta nikmat jasmani dan rohani. Oke, langsung saja ya. Untuk presentasi hari ini, kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis kondisi kerja dan proses seleksi karyawan PT Medibase Indonesia. Nah, sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafian Elsyad, dan di bawah saya Lutfiah, yang di bawah saya lagi Zahira, Rina Arofa, Hilda Raudatul. Langsung saja ya untuk presentasi yang pertama. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurul Aini. Jadi analisis perusahaan yang kami analisis yaitu PT Medibase Indonesia. PT Medibase Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan kesehatan, khususnya pada penyediaan solusi medis dan teknologi kesehatan. Next. Berikut ada visi misi dari perusahaan tersebut. Visi dari PT Medibase Indonesia yaitu to be the best medical device or equipment provider in Indonesia and worldwide. Misinya yaitu memenuhi persyaratan standar ISO, CPAKB, CDAKB, WHO, dan persyaratan produk internasional maupun nasionalnya. Memenuhi dan mencapai kepuasan pelanggan dari sisi mutu, pelayanan, ketepatan waktu, dan harga yang sesuai dengan kualitas barang. Mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produk, aktivitas, dan jasa perusahaan. Melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk mencapai hasil dan produktivitas yang maksimal. Yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi serta peran karyawan dalam pengembangan dan kemajuan perusahaan sesuai dengan keahliannya. Next. Berikut adalah kondisi kerja. Kondisi kerja merupakan aspek penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan produktivitas karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada pencahayaan. PT Medibase Indonesia terletak di The Manhattan Square, Mid Tower, 21 State. Ini memiliki desain yang modern dengan pencahayaan dari jendela yang sangat besar. Bisa dilihat dari gambar di samping bahwa pencahayaan dari kaca tersebut sangat mendukung dan cukup untuk meningkatkan dan mencegah kelelahan pada mata. Yang selanjutnya ada kebisingan. Kantor Medibase Indonesia ini berada di kawasan gedung perkantoran. Jadi perusahaan tersebut memisahkan antara gedung perkantoran dan gudang. Yang ketiga ada pengaturan ruang kerja. Nah, di pengaturan ruang kerja ini PT Medibase didesain secara ergonomis gitu. Jadi area rapat ditata dengan meja panjang yang dirancang untuk memfasilitasi diskusi kelompok besar. Lalu kursi-kursi di sekitar meja memberikan kesan formal dan terorganisir.
Adapun area resepsionis yang ada di gambar pertama memberikan karena terdapat juga logo perusahaan dari PT Medibase Indonesia yang menonjol di dinding belakang meja resepsionis tersebut. Next. Untuk warna bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera, dinding didominasi oleh warna putih yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja ini bersifat bersih, netral, dan sederhana. Lalu ditambah dengan beberapa elemen coklat kayu, di mana terdapat di beberapa sudut dinding dan meja rapat, serta meja resepsionis yang menunjukkan suasana hangat, ramah, namun tetap profesional. Warna coklat juga memberikan kesan nuansa alami dan kestabilan. Yang jika di dalam dunia pekerjaan sering dikaitkan dengan kenyamanan dan kepercayaan. Lalu ada aksen-aksen biru pada pembatas atau cubicle antara karyawan. Eh, Pembatas. Jadi warna biru itu sering diasosiasikan dengan suasana tenang, stabil dan produktif gitu di lingkungan kerja. Eh, jadi warna biru itu memicu perasaan damai dan stabilitas emosional gitu. Warna biru juga sering dikaitkan dengan profesionalisme dan kepercayaan, sehingga sering digunakan di perusahaan yang membutuhkan interaksi tenang dan keputusan yang rasional. Lalu ada dominasi warna hitam juga pada eh, kursi yang menciptakan suasana yang serius dan formal, serta menunjukkan kesan elegan, modern, profesional. Yang di sampingnya, di poin E ada keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, di mana PT Medibase ini secara rutin mengadakan pelatihan K3 bagi karyawan gudangnya gitu. Jadi, pelatihan ketiga itu meliputi cara penanganan darurat dari bencana alam, penanganan barang yang aman, penggunaan alat berat seperti forklift, serta tindakan darurat jika terjadi kecelakaan. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan sesuai dengan standar keselamatan Indonesia internasional. Next. eh yang terakhir ada jam kerja gitu. Dengan lingkungan kerja yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan, pengaturan jam kerja ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas para pekerjanya, yaitu dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sehingga bisa kami simpulkan dari hasil analisis tersebut bahwa kantor PT Medibase Indonesia didesain dengan modern dan pencahayaan yang baik, penataan ruang yang ergonomis, serta pengurangan kebisingan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan. Hal itu juga dapat mencatat bahwa kondisi fisik lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan, dan produktivitas karyawan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahiran. Baik, di sini saya Zahiran akan menjelaskan tentang next gak sih? Seleksi karyawan. Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, proses seleksi karyawan menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa cara seleksi karyawan gitu di PT Medibase Indonesia ini. Yang pertama ada seleksi sumber daya manusia. Wait. Yang pertama ada kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak?
Putus-putus. Guys, kedengeran nggak? Maaf, putus-putus suaranya. Kedengeran nggak? Halo? Tolong ulangi lagi. Udah. Nah, yang pertama ada seleksi sumber daya. Ini Patah-patah. bentar. Ah, Kedengar tapi patah-patah Bira. yang ada seleksi sumber daya rekrutmen. Nah, sumber daya rekrutmen ini yaitu PT Medibase mengandalkan berbagai platform seperti rekrutmen online yang dibuka di salah satu platform kerja seperti Jobstreet, LinkedIn untuk mencari kandidat potensial terutama yang memiliki pengalaman dalam bidang alat kesehatan serta manajemen gudang atau distribusi farmasi. Selain itu, PT Medibase ini berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menjaring lulusan baru yang memiliki kualifikasi teknis yang relevan. Nah, kemudian yang kedua ada seleksi berkas. Seleksi berkas ini dilakukan dengan meninjau kurikulum vitae atau CV, kemudian portofolio dan sertifikasi yang dimiliki oleh para kandidat, yang dimana difokuskan kepada pengalaman kerja di bidang alat kesehatan, logistik, atau distribusi barang. Nah, kualifikasi seperti ini harus memiliki pengalaman dan pengelolaan stok serta penggunaan sistem manajemen gudang. Yang ketiga ada tes kemampuan teknis dan psikotes. Nah, setelah para kandidat lolos dalam seleksi berkas, ada tes selanjutnya yaitu tes kemampuan teknis dan psikotes. Kandidat yang lolos seleksi berkas akan diundang untuk mengikuti tes kemampuan teknis sesuai dengan jabatan yang dilamarnya, serta kemampuan bekerja dengan sistem teknologi informasi terkait. Selain itu, psikotes juga dilakukan untuk mengukur kemampuan kognitif, pengambilan keputusan, serta kepribadian kandidat tersebut. Nah, setelah kandidat lolos tahap tes kemampuan teknis dan psikotes, para kandidat akan dilanjutkan seleksi selanjutnya, yaitu tahap wawancara, di mana wawancara di PT Medibase Indonesia ini terdiri dari 2 tahap. Di antaranya ada wawancara HRD, yang di mana difokuskan pada evaluasi dengan tim dan lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada wawancara teknik, yang di mana bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan kandidat dalam mengatasi tantangan operasional di gudang seperti efisiensi dalam pengelolaan distribusi dan stok barang. Halo? Teman-teman? Ya, Iya, Dir. Kedengeran kan suaranya? ya kedengeran suaranya. Kemudian setelah para kandidat lolos tes tahap wawancara ini, ada tahap onboarding dan pelatihan, yang di mana karyawan yang diterima akan mengikuti seleksi atau program onboarding selama 3 bulan, yang mencakup pengenalan budaya atau orientasi kerja, serta teknis operasional, yang di mana tujuan pelatihan ini ialah untuk memastikan karyawan baru dapat bekerja sesuai dengan standar proses operasional yang telah perusahaan tentukan.
Nah, dan yang terakhir ada assessment center. Nah, untuk posisi manajerial, PT Medibase Indonesia ini menggunakan assessment centers yang melibatkan simulasi kasus nyata untuk menguji kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan kandidat. Ini mencakup tantangan operasional sehari-hari yang mungkin dihadapi di gudang seperti manajemen stok atau masalah distribusi. Kemudian dalam perekrutan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya yang pertama ada kelebihan, yaitu proses seleksi yang ketat dan struktur dapat memastikan bahwa PT Medibase Indonesia mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat menjalankan tugas mereka secara efisien. Kemudian, untuk kekurangannya yaitu proses seleksi yang panjang dan melibatkan beberapa tahap bisa menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja serta tenaga kerja secara cepat, terutama pada saat mendesak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafian Elsyad. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh host yang sebelumnya ini. Menilai keberhasilan kinerja. Nah, berdasarkan menilai keberhasilan kinerja karyawan adalah salah satu langkah strategis yang sangat penting bagi keberlanjutan dan kebutuhan perusahaan bagi PT Medibase Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tapi juga sebagai pendorong untuk meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan potensi setiap individu di lingkungan kinerja. Dengan adanya penilaian yang terstruktur seperti menilai berdasarkan keberhasilan melaksanakan tugas, kecepatan waktu, kedisiplinan, kejujuran, dan kemampuan kerjasama, perusahaan dapat memantau kontribusi karyawan secara objektif, mengidentifikasi kekuatan maupun era yang perlu pengembangan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif melalui pendekatan ini. PT Medibase Indonesia dapat memastikan bahwa seluruh karyawannya bergerak sejalan dengan visi perusahaan, sekaligus menciptakan budaya kinerja yang adaptif dan berdaya saing tinggi. Lanjut kepada moderator selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Pemateri selanjutnya. Oh, mohon maaf. Pada pemateri selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tahapan proses program pelatihan karyawan PT Medibase Indonesia. Jadi, berdasarkan wawancara kami bersama HRD PT Medibase Indonesia, yaitu Ibu Diah Rihlatulillah, ada beberapa program pelatihan dan pengembangan PT karyawan di PT Medibase Indonesia, yaitu mencakup perbaikan berkelanjutan, yaitu siklus plan, do, check, and plan again. Siklus tersebut merupakan adaptasi dari siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act yang dikemukakan oleh Deming pada tahun 1986 yang sangat populer dalam manajemen kualitas dan perbaikan proses. Yang pertama, Plan. Plan merupakan tahap perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi berdasarkan tujuan perusahaan, pengembangan teknologi, dan analisis performa karyawan. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap Do, yaitu pada tahap ini rencana yang sudah disusun diterapkan dalam bentuk pelatihan bagi karyawan maupun manajerial. Selanjutnya ada Check, di mana tahap ini adalah evaluasi dari implementasi pelatihan
Kinerja karyawan dan efektivitas program pelatihan diukur berdasarkan hasil operasional dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang terakhir ada plan again, di mana setelah evaluasi dilakukan, tahap terakhir adalah merencanakan kembali dengan fokus pada perbaikan dari hasil evaluasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pengembangan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tahap proses metode training. Di sini saya akan melanjutkan yang metode training yang digunakan di PT Medibase Indonesia. Berdasarkan wawancara pribadi kami bersama HRD PT Medibase Indonesia, yaitu Ibu Diar Hilatulillah, PT Medibase Indonesia menggunakan metode pelatihan karyawan yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan profesional. Mulai berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Metode pelatihan ini mencakup penggunaan teknologi seperti Learning Management System (LMS) dan aplikasi mobile untuk memberikan akses yang lebih fleksibel kepada karyawan dalam belajar dan mengembangkan potensi mereka. Selain itu, Medibase juga melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebutuhan pelatihan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan industri. Terus ada Learning Management System adalah sebuah platform perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mendokumentasikan, melacak, melaporkan, dan memberikan kursus atau program pelatihan secara online. LMS sering digunakan dalam konteks pendidikan dan pelatihan perusahaan untuk menyediakan akses yang mudah ke materi pelatihan, serta mengelola perkembangan serta pelatihan secara efisien. Beberapa fitur utama dari LMS yaitu meliputi yang pertama ada penyimpanan materi, pembelajaran. LMS memungkinkan organisasi menyimpan dan mengakses materi pembelajaran dalam format digital seperti video, modul interaktif, dan kuis. Yang kedua ada pelacakan dan pelaporan. LMS mencatat kemajuan setiap peserta dalam kursus atau program pelatihan, memungkinkan manajer pelatihan untuk memonitor efektivitas pelatihan. Yang ketiga ada akses fleksibel. Peserta dapat mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Yang penting bagi organisasi yang ingin mendukung pelatihan jarak jauh atau fleksibel. Yang keempat ada interaktivitas. LMS seringkali memungkinkan interaksi antara peserta dan instruktur melalui forum, obrolan langsung atau kuis interaktif. LMS ini membantu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang selalu diperbarui, yang dapat meningkatkan produktivitas serta kinerja. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan prinsip-prinsip pelatihan yang digunakan oleh PT Medibase Indonesia. Next dulu. Baik, yang pertama ada pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ini mencakup program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan karyawan secara berkala.
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, PT Medibase Indonesia memberikan pelatihan rutin dan kesempatan untuk mengikuti seminar atau workshop yang bertujuan untuk karyawan tidak hanya memiliki keterampilan yang relevan saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Di poin kedua ada kesesuaian tujuan. Itu pelatihan di PT Medibase Indonesia dirancang untuk mencapai keselarasan antara visi perusahaan dan aspirasi karyawan. Ini berarti setiap program pelatihan diarahkan untuk mendukung tujuan strategis perusahaan sambil memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan. Dengan cara ini, karyawan merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan bersama-sama. Di poin ketiga ada umpan balik. PT Medibase Indonesia menerapkan sistem umpan balik yang terstruktur. Setelah setiap sesi pelatihan, karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan tentang program pelatihan dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki materi atau metode pengajaran. Hal ini tuh untuk menciptakan suasana keterbukaan dan transparansi, serta memungkinkan karyawan merasa dihargai dan didengar. Gitu. Di poin keempat ada penguatan positif. Perusahaan menggunakan penguatan positif sebagai alat untuk mendorong perilaku baik dan pencapaian karyawan. Ini juga bisa berupa penghargaan, pengakuan, atau insentif bagi karyawan yang berhasil menerapkan keterampilan yang mereka pelajari dan di dalam pelatihan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi aja, tetapi menciptakan budaya kerja yang positif. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, PT Medibase Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan karyawan secara menyeluruh, meningkatkan kinerja organisasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Ya, dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode development yang digunakan oleh PT Medibase. Ada PT Medibase Indonesia yaitu Ibu Diari Hitaulillah. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, perusahaan tidak hanya dituntut untuk berinovasi dalam produk atau jasa mereka, tetapi juga dalam mengembangkan sumber daya manusia yang mereka miliki. Karyawan adalah aset berharga yang harus terus diasah kemampuannya agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, metode pengembangan karyawan menjadi fokus utama dalam banyak organisasi, termasuk PT Medibase Indonesia. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di industri kesehatan, PT Medibase Indonesia memahami pentingnya pengembangan karyawan yang terstruktur dan berkelanjutan melalui berbagai pendekatan, seperti yang pertama ada pelatihan berkelanjutan, yaitu PT Medibase menerapkan pelatihan berkelanjutan seperti metode utama dalam pengembangan karyawan. Metode ini mencakup berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan secara konsisten. Pelatihan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai bentuk pembelajaran, baik formal maupun informal, untuk memastikan karyawan selalu mendapatkan informasi terbaru dan pengembangan keterampilan yang relevan. Yang kedua ada mentoring dan coaching. Dalam rangka mendukung pengembangan karir karyawan, PT Medibase Indonesia memanfaatkan mentoring dan coaching sebagai metode penting. Karyawan baru dihubungkan dengan mentor yang berpengalaman, sehingga mereka dapat belajar langsung dari pengalaman. Belajar langsung dari pengalaman mentor dan mendapatkan bimbingan dalam menghadapi tantangan di tempat kerja.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pengembangan individu yang menekankan pentingnya hubungan pembelajaran dalam konteks pekerjaan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja dan umpan balik. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja yang teratur menjadi bagian integral dari pengembangan karyawan di PT Medibase Indonesia. Proses ini melibatkan penilaian kinerja yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik yang konstruktif diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka memahami bagaimana mereka dapat berkembang lebih lanjut dalam karir mereka. Metode ini juga mencerminkan prinsip pengembangan yang berfokus pada hasil dan peningkatan berkelanjutan. Yang keempat ada pengembangan karir berbasis kompetensi. PT Medibase Indonesia mengadopsi pendekatan pengembangan karir yang berbasis kompetensi, di mana pengembangan karyawan dilakukan berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Yaitu ini termasuk penyusunan rencana pengembangan karir yang disesuaikan dengan aspirasi individu dan kebutuhan organisasi. Prinsip ini mendukung penciptaan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Yaitu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Nah, di sini ada kesimpulannya yang terakhir. Kesimpulan dari analisis semua tentang perusahaan PT Medibase Indonesia itu dari analisis kondisi kerja dan proses seleksi karyawan PT Medibase Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan standar yang baik dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung. Selain itu, proses seleksi yang sistematis dan berbasis kompetensi memungkinkan perusahaan untuk menentukan kandidat yang tidak hanya memiliki syarat-syarat teknis, tetapi juga dengan budaya perusahaan. Dengan demikian, upaya PT Medibase dalam meningkatkan sumber daya manusia diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sudah, Kapian? Tutup. Demikianlah presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kata-kata yang tidak sesuai. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.